Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Oke, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi sekarang sudah bulan Mei ya, teman-teman semuanya. Dan praktik kinerja yang awalnya hanya 75% ini ya saya login di akun guru. Nah, pada bulan Mei ini sebenarnya bisa langsung menjadi 100% ya Ibu Bapak semuanya. Jadi per bulan Mei ini bisa dengan 100% ya progresnya dari praktek kinerja ini bisa 100% asalkan Ibu Bapak kepala sekolahnya bisa menilai langsung ya setelah apa yang telah kita kerjakan di tahap demi tahapnya. Oke, kita cek ya Ibu Bapak semuanya, 75% itu sudah sampai mana? Nah, sudah sampai ini ya. Jadi sudah sampai pelaksanaan tindak lanjut ya pada bagian 2 yang ini. Tinggal menunggu ini dan tinggal menunggu ini dinilai, dan itu adalah penilaiannya bisa dilakukan di bulan Mei ya. Nah, sekarang sudah pertengahan bulan Mei, sudah tentunya sudah bisa lah ya dilakukan penilaian. Maka penilaiannya oleh kepala sekolah ya, tinggal tunggu oleh kepala sekolah. Nah, sebenarnya konten ini diperuntukkan untuk kepala sekolah ya. Peruntukan untuk kepala sekolah bagaimana cara membuat ya proses dari praktik kinerjanya beres ya atau 100%. Oke, langsung saja teman-teman kita ke videonya. Oke, Ibu Bapak semuanya, saya sekarang sudah login menggunakan akun kepala sekolah ya. Oke, seperti biasa kita ke pengelolaan kinerja, terus kemudian ke kepala sekolah, sebagai pejabat penilai kinerja, terus kemudian lakukan penilaian, terus kemudian ini ya di penilaian kinerja ke cek penilaian, terus kemudian pilih salah satu guru ya, salah satu guru yang mau dinilai. Misalkan tadi punya saya ya yang sudah 75% itu yang ini, kita klik nilai. Nah, terus kemudian di sini ada tulisannya 2/3. Jadi sudah dilaksanakan 2 tahap dan 1 tahap lagi belum. Oke, kita klik saja langsung nilai, dan di sini Ibu Bapak semuanya bisa melihat di sini tinggal pembinaan kinerja. Jadi nilai di sini nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, sekarang Ibu Bapak silahkan klik langsung saja nilai. Nah, terus kemudian di sini Ibu Bapak sebenarnya bisa mencetak format dokumennya ya lewat di sini, format kosongnya bisa Ibu Bapak cetak. Nah, terus kemudian apa sih yang harus dinilai oleh Ibu Bapak kepala sekolah? Yang pertama adalah nilai upaya refleksi guru. Jadi ada 3 tantangan yang paling sulit. Nah, di sini ada tantangan yang paling sulit, misalkan nomor satunya apa, yang yang dari PMM-nya apa ya. Itu akan tertera di situ ya Ibu Bapak semuanya. Nah, terus kemudian bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi ya. Jadi dinilai saja oleh Ibu Bapak kepala sekolah bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi ya Ibu Bapak semuanya. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebab berada di luar kendali diri sendiri. Jadi tantangannya atau penyebabnya berada di luar kendali diri sendiri. Misalnya dari faktor eksternal berupa sarana prasarana, anggaran, koneksi sinyal dan lain sebagainya. Itu penyebabnya yang bisa menimbulkan sebuah masalah atau sebuah tantangan, misalkan seperti itu. Terus kemudian guru, yang kedua, guru sadar akan tantangan dan penyebabnya berada dari dalam diri sendiri, dalam kendali diri sendiri ya. Jadi itu apakah guru bisa menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya sendiri, bukan dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang mana? Yang tadi yaitu berupa sarana, prasarana, terus kemudian anggaran dan lain sebagainya, yang itu bukan dari faktor internal atau diri pribadi guru itu sendiri. Nah, terus kemudian pilihan yang ketiga itu adalah guru sadar tantangan dan penyebabnya berada dalam kendali diri serta dampaknya. Jadi yang kedua itu adalah kendali sadar terhadap kesalahannya berada dalam diri sendirinya, dalam diri guru tersebut ya.
Nah, yang ketiga itu ada selanjutannya dan dampaknya apa? Nah, gitu. Apakah guru mengetahui dari dampak tersebut gitu? Misalkan di sini menjelaskan kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset atau rapor pendidikan. Jadi dampaknya seperti itu. Nah, silakan Ibu Bapak pilih salah satu dari ini, terus kemudian kan jelaskan. Berikan penjelasan Ibu Bapak kepala sekolah terhadap apa yang dipilih. Misalkan Ibu Bapak milih salah satu dari sini, terus kemudian terangkan alasannya mengapa milih tersebut. Oke, terus kemudian yang kedua yang harus dinilai oleh kepala sekolah itu adalah nilai upaya mempelajari guru ya. Nah, di sini ini kan ada dua ya yang dipelajari oleh guru, apa yang pilihan belajar ataupun dari yang PMM ya Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi. Jadi bagaimana yang dinilainya itu adalah bagaimana upaya guru gitu dalam mempelajari atau menguasai kompetensi. Nah, terus kemudian Ibu Bapak bisa memilih. Di sini ada 3 pilihan melakukan upaya tindak lanjut, yaitu melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Apakah guru itu melaksanakan? Misalkan melaksanakan klik oke, misalkan seperti itu. Terus kemudian pilihan yang kedua, mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Penjelasannya yaitu mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang dilakukan, terus kemudian setelah mendapatkan inspirasi tersebut mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Gitu, seperti itu. Ini hanya boleh milih salah satu ya Ibu Bapak. Terus kemudian yang ketiga, membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut, yaitu mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan, jadi dipraktekkan, terus membagikan praktek baik tersebut melalui komunitas belajar di dalam dan di luar sekolah, misalkan seperti itu ya. Silakan upaya apa yang dilakukan oleh guru tersebut silakan dipilih dari 3-tiganya. Misalkan hanya melakukan upaya tindak lanjut ya. Belum mempraktikkan, misalkan bisa klik yang pertama ini. Upayanya dilakukan, terus kemudian setelah mendapatkan idenya dipraktekkan gitu. Bisa memilih yang kedua dan selanjutnya. Oke, kalau misalkan sudah seperti biasa di sini cantumkan alasan Ibu Bapak memilih jawaban tersebut. Oke, yang ketiga itu adalah nilai peningkatan kinerja guru. Nah, di sini bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Apakah yang pertama ada upaya melakukan peningkatan kinerja, yaitu ada tindakan diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Ya, apakah guru melakukan itu? Terus kemudian yang kedua, apakah guru berupaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan? Jadi apakah ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi atau kualitas kinerja dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Terus kemudian apakah ada upaya guru untuk melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Ini kan tadi judulnya itu adalah peningkatan kinerja. Jadi apakah guru itu melakukan upaya untuk peningkatan kinerja sesuai dengan ekspektasi atasan ya, sesuai dengan ekspektasi Ibu Bapak kepala sekolah. Terus kemudian seperti yang sudah ya. Jadi yang ketiga itu apakah ada upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik ya. Jadi yang ketiga ini adalah apakah guru melaksanakan upaya peningkatan kinerja yang disepakati dengan pimpinan, terus melampaui standar. Ini untuk yang ketiga ya, melampaui standar yang disepakati. Terus kemudian yang keduanya adalah melakukan peningkatan kinerja
yang telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh para peserta didik, mendapatkan umpan balik positif dari peserta didik. Terus kemudian kalau misalkan sudah pilih dari salah satu itu, seperti biasa cantumkan alasan ibu bapak kepala sekolah untuk memilih dari nilai tersebut. Kalau misalkan sudah, ibu bapak bisa simpan di draft terlebih dahulu atau misalkan langsung dikumpulkan. Oke, saya mau mengisi terlebih dahulu, kita skip dulu ya videonya. Oke, ibu bapak semuanya, kalau misalkan semuanya ini sudah diisi ya, semuanya sudah diisi berserta dengan alasannya, langsung saja misalkan kalau misalkan mau simpan terlebih dahulu, silakan simpan ke draft, dan kalau misalkan mau langsung dikumpulkan, silakan kumpulkan. Oke, di sini yang pertama adalah sadar akan tantangan penyebabnya, bisa dibaca kembali kalau misalkan ibu bapak takutnya salah mengklik. Terus kalau misalkan sudah beres semuanya, kalau misalkan mau diubah ini masih bisa, kalau setelah dikumpulkan ini tidak bisa diubah ya, maka harus pas ya dengan penilaian ibu bapak kepala sekolah. Oke, terus kemudian kalau misalkan sudah pas, kita klik langsung saja kumpulkan. Oke. Jadi sudah berhasil kumpulkan dokumen ya teman-teman semuanya. Oke, kita cek ya progresnya teman-teman semuanya di akun gurunya ya teman-teman. Kita cek progresnya di akun gurunya. Nah, maka progresnya sekarang sudah 100% ya teman-teman semuanya. Jadi yang awalnya itu 75%, maka ini sudah 100% ya. Tinggal kita kumpulkan dokumen untuk pengembangan kompetensi, yaitu berupa RHK yang sudah kita buat, terus kemudian di tugas tambahannya apa yang teman-teman semua pilih itu adalah laporannya. Oke, sekian ya ibu bapak semuanya. Jadi untuk pelaksanaan praktik kinerja beserta penilaiannya sudah full ya ibu bapak semuanya dilaksanakan, atau sudah full juga ada tutorialnya ya di channel saya. Silahkan teman-teman semuanya lihat konten-konten yang sebelumnya. Oke, sekian ya. Terima kasih semuanya telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.